Bab 044. Beberapa waktu kemudian gue mau vakum dulu, Yon. Gak bisa, Riz. Dion benar-benar pusing, ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Terus semua kontrak yang udah lo setujuin gimana? Batalin. Bisa. Lo tuh. Dion menjenggot rambutnya kasar. Gue bakalan kena masalah besar, Riz. Lo gak pernah mau ngurus semua itu, kan? Ya, udah Yon, urus-urus tinggal urus. Jawab Faris santai. Dion memandang tak percaya. Gampang banget lo ngomong ya Riz. Lo nggak mikirin gue apa? Tatap Dion tak mengerti. Gue butuh waktu untuk berpikir Yon. Masalah denda nanti gue urus. Riz. Gue punya alasan ngelakuin ini. Tapi Riz, job yang udah lo ambil banyak dan gimana cara ngebatalin itu semua? Dion memejamkan mata tidak mengerti, bukan cuma itu, gimana soal rencana lo? Lo nggak bisa ngelakuin itu kalau duit tabungan lo habis buat bayar semua denda ini. Faris mengerling ke sana kemari. Itu biar gue pikirin nanti. Dion terperangah tidak percaya. Ini serius. Faris yang biasanya sangat antusias dengan rencana masa depan dan cita-citanya kini berubah drastis. Maksudnya, Faris tidak bersemangat seperti dulu saat membahas hal ini. Maka Dion pun mulai menerka-nerka. Ada apa dengan Faris? Apa? Lo udah buat keputusan, untuk nerima tawaran kakek. Sekitar pukul 10 malam itu, Faris menuju basement tempat mobil terparkir setelah menyelesaikan beberapa permasalahan yang memang dibuat oleh dirinya sendiri dengan manajemen keartisannya. Kepalanya benar-benar pusing. Satu yang Faris rasakan saat ini adalah dia mulai bosan mengurus dan berhubungan dengan semua ini. Membuka pintu mobilnya dengan cepat maka Faris langsung mendudukkan diri di kursi kemudi. Namun seketika dia terperanjat kaget saat pintu penumpang dibuka paksa secara tiba-tiba oleh seseorang. Faris, akhirnya bisa juga ketemu kamu. Wajah cantik itu menatapnya dengan penuh binar. Menyelipkan anak rambutnya ke telinga Airin terus menatap sosok yang masih terkejut itu dengan senyum yang terus merekah. Tersadar, kemudian menghela nafas Faris pun berucap kaku. Tolong keluar, ucapnya datar tanpa memandang sosok itu. Airin sadar perilaku Faris menyakitinya, namun perempuan itu terus berusaha untuk mengambil hati sang pujaan hati. Riz, aku kangen sama kamu. Airin menjeda ucapannya sejenak sambil sesekali terus membaca raut wajah sosok yang duduk di sampingnya itu. Setiap kita berpapasan kamu selalu menghindar, terus nomor aku juga kamu blokir. Faris masih bergeming. Dirinya terlalu lelah untuk meladeni Airin saat ini. Airin sepertinya juga sangat sadar kalau Faris sedang berusaha mengabaikannya, namun lagi-lagi dia terus berusaha menebalkan muka hanya untuk menarik perhatian sosok lelaki yang terus ia harapkan ini. Faris, aku cuma mau kamu dengerin aku. Airin melepas kegundahan hatinya saat ini. Kamu berubah Riz, kenapa kamu sedingin ini sama aku sekarang? Dulu kamu nggak kayak gini, kamu peduli sama aku. Faris merunduk. Dia hanya ingin Airin untuk cepat pergi dan keluar dari mobilnya sekarang. Kamu dengerin aku. Diam. Sebenarnya Faris diam karena tidak ingin mendengarkan, dia hanya berusaha ingin mengusir perempuan ini secara halus. Airin menunduk sejenak. Aku sayang kamu Faris, aku punya perasaan sama kamu. Dan aku nggak bisa cegah itu. Airin lalu menatap Faris, namun laki-laki itu masih bergeming enggan menatapnya. Aku rindu kamu yang dulu Riz, dulu kamu selalu baik sama aku. Kenapa sekarang kamu berubah? Apa ada sesuatu yang salah dari aku? Baiklah Faris mulai pusing mendengarnya. Dia akhirnya berbalik menatap sorot mata yang sedang memohon itu. Please Rin, gue capek. Gue mau pulang. Tolong. Faris. Suara itu terdengar penuh harap. Menghela nafas Faris lalu berucap. Erin, mending lo keluar sekarang. Lo pulang, entar Dedi lo nyariin. Sarkasnya. Mendengar nama dedinya disebut Airin sontak mengangkat kepalanya. Apaan sih, Riz? Aku bukan anak kecil. Kamu itu. Seketika suara Airin tertahan.
Ia menatap Faris dengan gurat kekecewaan. Gue gak bilang lo anak kecil Rin, gue cuma mikir kalau sekarang lo lagi dicariin sama Dedi lo itu. Faris kembali menegaskan. Ia sangat ingat kala ayah gadis itu meminta dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal untuknya. Faris. Kenapa? Lo mau ngadu lagi sama Dedi lo? Ish. Airin benar-benar kesal kala Faris mengucapkan itu. Bisa-bisanya laki-laki ini membuatnya malu. Lalu Airin memalingkan wajah. Jangan bahas itu, tentunya ia malu jika hal itu dibahas. Menoleh ke arah Faris lagi. Seharusnya kamu ngerti kalau aku ngelakuin itu demi kamu. Demi gue, atau demi ego lo. Tegasnya lagi. Riz. Wajah Airin menegang sembari menahan sesak di dadanya. Kamu nyakitin aku. Bukan gue yang nyakitin lo, tapi diri lo sendiri. Airin terdiam dengan wajah yang semakin menegang. Faris memang berkata pelan tapi menusuk. Airin pun mencebik hampir menangis. Dan, raut itu berhasil menyunggingkan senyum tipis di wajah Faris. Kamu nggak ngerti apa yang aku rasain, karena, kamu bukan aku. Kamu jahat Riz. Dan, Airin mulai terisak. Iya, Faris tahu kalau dirinya bukan Airin. Faris bergeming untuk sesaat, menatap gadis yang mulai mengeluarkan telaga bening itu. Salah aku kalau perasaan itu yang datang dengan sendirinya. Airin mulai tidak bisa mengkondisikan diri. Terus aku harus gimana? Air mata itu mulai mengalir begitu deras. Akhirnya Faris tidak sanggup melihat itu maka Faris kembali menatap lurus ke depan. Tolong keluar dari mobil gue. Ucapnya datar. Faris. Airin kembali menyentak. Tega banget sih. Airin menundukkan kepala dalam-dalam. Dadanya benar-benar sesak saat ini. Benar-benar menyakitkan. Kenapa sih cintanya tak kunjung berbalas? Sebegitu sulitnya Faris membuka diri untuknya. Kenapa? Apa yang kurang darinya? Bahkan dia sudah berubah demi mendapatkan cintanya. Tak selang berapa lama, Faris mendengar dering dari ponselnya yang terletak di atas dashboard mobil tak jauh berhadapan dengan Airin, maka Faris pun langsung menyambar ponsel itu. Rupanya Airin mengintip layar ponselnya. Siapa itu? Aku nggak salah baca namanya kan? Tanya Airin penasaran. Rupanya dia tidak sengaja terbaca dengan nama yang tertera di sana. Enggak, sahut Faris cepat. Airin tidak salah baca soal nama pengirim pesan barusan. Dan ia rasa dirinya tidak perlu memberi banyak alasan untuk ini. Toh, paling juga Airin tidak akan percaya. Bahu Airin terangkat geli. Jangan ngelawak Riz, nggak mungkin kamu udah punya istri. Ucapnya disela isakan tangis yang belum berhenti. Kapan nikahnya coba? Tuh, mana mungkin Airin akan percaya. Tolong keluar sekarang, gue buru-buru. Ucap Faris sembari terus menatap fokus layar ponselnya. Ya, apa yang sedang terjadi di ponselnya saat ini lebih menarik perhatiannya. Pesan yang ia kirim rupanya baru dibalas. Faris, yang. Amira, apa? Bentar lagi pulang, kan? Faris, iya sayang. Amira, kirain udah lupa sama istrinya. Faris, gimana mau lupa? Isi kepala aku itu cuma kamu tahu. Amira, gombal terus. Faris, tapi kamu sayang, iya kan? Amira, nyebelin tahu. Faris, bilangnya nyebelin, padahal udah kangen setengah mati tuh kamu sama aku. Faris terus berbalas pesan dengan sang istri bagaikan ABG yang tengah dimabuk asmara. Sementara Airin yang mengharap perhatiannya terus ia abaikan, seolah tidak peduli dengan isak tangis gadis yang ada di hadapannya itu. Hati Airin semakin sakit serasa tertusuk sembilu. Apa Faris sedikit pun tidak punya rasa iba untuknya? Faris. Gadis itu semakin terisak kuat. Faris mengangkat kepalanya jengah setelah membalas satu pesan terakhir di ponselnya itu. Dia memang harus terpaksa bersikap seperti ini. Dia tidak bisa memberikan harapan barang sedikit pun untuk Airin. Tega? Iya memang. Namun hal itu terpaksa harus dia lakukan. Rin please. Gue mohon sama lo. Gue lagi buru-buru sekarang.
Gue mau pulang, tolong dong lo ngerti. Kali ini Faris benar-benar memohon dengan sangat. Menyeret Airin keluar dari mobilnya itu tidak mungkin, dia tidak ingin ada berita menghebohkan lagi nantinya. Membentak dan mungkin juga berbicara kasar, bisa jadi. Tapi, melihat Airin yang sudah berlinang air mata Faris tidak mungkin melakukannya. Lagi pula dia bukan seorang laki-laki yang dengan gampangnya melakukan itu kepada wanita yang tengah lemah. Maka di tengah kebingungannya itu tiba-tiba sebuah permintaan ajaib keluar dari suara serak Airin. Aku bakalan keluar, tapi mau cium kamu dulu. Faris. Airin semakin terisak saat Faris menahan dirinya dengan menggenggam erat pergelangannya. Dia tidak terima penolakan seperti ini. Bibirnya pun ia gigit kuat-kuat karena saking putus asa. Faris masih menahan kuat tangan yang hendak menggapainya. Dion benar, Airin memang perempuan nekat. Gue gak bisa ngasih lo harapan, ucapannya memberikan pengertian. Airin menunduk pasrah dan isakan itu semakin keras terdengar. Kasih aku kesempatan, Riz. Faris tidak tahu lagi bagaimana memberikan pengertian kepada Airin. Wanita yang ada di hadapannya ini benar-benar keras kepala. Mending lo pulang sekarang, kalimat kesekian yang Faris lontarkan untuk membuat gadis itu segera berlalu dari hadapannya. Dan, akhirnya tangan yang terus berusaha menggapai itu melemah. Kamu jahat. Faris melepaskan genggamannya, lalu tangan gadis itu pun terjatuh di sisi tempat duduknya. Faris. Airin terus menunduk dan berucap lirih tanpa menyerah. Maafin gue, Rin. Menjeda ucapannya sejenak untuk mempersiapkan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Gue udah punya seseorang, yang gue cintai sekarang. Isakan Airin tiba-tiba terhenti. Perlahan ia mengangkat kepala lalu menatap Faris tak percaya dengan mata sembab itu. Bohong. Kamu bohong, Faris. Faris mendongak, lalu ia memalingkan wajah semakin jengah. Kemudian ia kembali menatap gadis itu dengan jenuh. Menyadari sorot mata yang seperti menatapnya muak itu, maka Airin tak peduli. Wanita itu semakin keras hati, terserah jika Faris terus menunjukkan penolakan. Yang ia hanyalah terus menggapai apa yang ia inginkan saat ini, yaitu mendapatkan hati Faris sepenuhnya. Aku gak peduli kalau kamu sudah mencintai orang lain, aku bakalan terus berjuang. Aku nggak akan biarin diri aku kalah dari orang lain. Lalu bibir itu tersungging tipis. Sementara Faris masih menyorot tajam pada wanita itu. Tiba-tiba perhatiannya kembali teralihkan oleh dering ponselnya. Menatap Airin sejenak seperti mewanti sesuatu maka ia pun mengangkat panggilan itu. Iya sayang. Bentar lagi pulang. Belum tidur. Nungguin pulang. Iya sabar ya, kamu tidur duluan gak apa. Mau nungguin. Faris sadar arah pandang Airin mengikuti ponsel yang ia letakkan kembali di atas dashboard saat panggilan itu selesai. Wanita itu seperti menerka siapa yang meneleponnya barusan. Cepetan keluar gue mau pulang. Ujar Faris datar masih dengan kesabaran yang ada. Airin pun sadar dari bengongnya oleh suara itu. Tadi siapa? Lo gak perlu tahu. Jawab Faris cuek. Airin tampak frustasi. Ia tidak puas dengan jawaban itu. Siapa Faris? Maka ia pun kembali terisak. Mungkin Faris sudah benar-benar lelah dengan tingkah Airin saat ini. Siapa Faris? Kini kedua tangan Airin menarik lengan kaos yang Faris kenakan. Faris? Siapa? Siapa? Airin menarik-narik lengan kaos Faris dengan frustasi. Saking tidak sabarannya Airin maka ia mulai menarik lengan kaos itu kuat karena saking frustasinya. Faris. Siapa? Airin menyentak Faris dengan keras. Disentak seperti itu Faris langsung menoleh dan berucap spontan. Lo mau tahu? Dia istri gue. Gue udah nikah. Pengakuan jujur itu rupanya mampu membuat gadis itu terdiam sejenak. Namun kemudian ia malah tertawa kuat seakan Faris telah memberikan lelucon padanya. Gila kamu. Kamu jangan gila Faris. Kamu menikah dengan siapa? Tawanya semakin kencang. Kamu pikir aku anak kecil? Hah. Dasar kamu pembohong Faris. Airin benar-benar sudah membuat Faris muak.
maka secara tiba-tiba secara spontan ia melontarkan kata yang mampu menggores hati wanita itu. Airin. Dan, mata itu langsung melotot tajam. Dek, benar saja Airin langsung terdiam mendengar suara menggelegar itu. Ini pertama kalinya laki-laki itu menyentaknya seperti ini. Laki-laki yang biasa bertutur halus terhadap wanita seperti Faris tiba-tiba saja membentaknya. Isakan Airin semakin gemetar karena itu. Ia tidak menyangka, jantungnya serasa dihujam. Menelan ludah sesaat maka ia kembali berucap dengan suara gemetarnya. Kamu jahat, kamu tega, kamu bentak aku. Airin menundukkan kepalanya sejenak. Kamu juga bohong, nggak mungkin kamu udah punya istri. Kamu punya cita-cita, aku ingat Faris. Nggak mungkin kamu nikah di umur semuda ini. Aku nggak ngangka kamu bohong hanya demi membuat aku jauh dari kamu. Maka suasana hening sesaat. Hanya isakan Airin yang terdengar saat itu. Sementara Faris menatap lurus ke depan dengan wajah datarnya. Aku nggak ngangka Riz, hari ini kamu melakukan sesuatu yang sangat nggak aku suka. Kamu ngebentak dan bohongin aku. Lalu ucapan itu terdengar santai namun berhasil menusuk hati. Kalau lo emang nggak suka, ya udah. Keluar dari mobil gue sekarang. Faris menoleh, sorot mata itu seolah mengatakan kalau ia memang tidak peduli dengan ucapan Airin barusan. Sedih, ditatap seperti itu membuat Airin semakin sedih. Ia benar-benar tidak menyangka Faris akan sekejam ini padanya. Membuka pintu mobil Faris perlahan maka ia pun berbalik dan mulai menurunkan kaki-kakinya. Namun sebelum ia benar-benar melangkah keluar dari mobil itu Airin berbalik kembali. Kamu bentak aku dan juga, bohong tentang kalau kamu udah punya istri yang aku tangkap kalau itu hanya alasan untuk membuat aku menjauh dari kamu. Airin menunduk sejenak. Tapi, aku nggak bisa Riz, seberapa keras kamu mencoba untuk membuat aku jauh dari kamu, itu nggak akan pernah bisa. Hati aku udah benar-benar jatuh, sejatuh-jatuhnya untuk kamu Riz. Airin tidak peduli Faris enggan menatapnya, maka ia terus mengutarakan apa yang ia rasa saat ini. Aku cinta kamu, sejak saat itu. Sejak pertama kali kamu peduli sama aku, saat kamu menolong aku ketika itu. Aku rindu saat itu Riz, perilaku kamu waktu kita masih sama-sama kuliah di luar negeri. Saat dimana mata kamu tidak berpaling ketika aku menatap kamu dengan binar yang masih sama hingga saat ini. Lalu keheningan itu benar-benar terasa saat Faris sedikit pun tidak menggubris ucapannya. Seberapa keras kamu berusaha untuk menolak aku, maka lebih keras lagi aku akan berusaha untuk mendapatkan hati kamu. Airin menghela nafas sejenak. Ia berpaling dalam kesedihannya karena Faris sedikit pun tidak peduli. Dengan menahan rasa samit itu, lalu ia kemudian turun dan menutup pintu mobil itu segera. Seiring dengan pintu mobil yang tertutup makan sesegera itu pula Faris menghidupkan mesin mobilnya kemudian segera berlalu dari tempat itu. Mata Airin masih berkaca-kaca, menatap kepergian mobil itu yang berlalu dengan sangat cepat, membuat hatinya pun semakin mengeras. Mengeras untuk menolak kenyataan pahit ini. Ditolak lagi loh. Suara hak sepatu yang berbunyi kencang saat menginjak lantai itu pun terhenti. Sontak Airin menoleh ke arah sumber suara. Wanita itu, Selena. Bersidekap dan semakin mendekat, maka Selena menghadapkan tubuhnya dengan perempuan yang tingginya sejajar dengan dirinya itu. Airin menatap sosok itu dengan penuh ketidaksukaan. Menyunggingkan bibir, berpaling sejenak seolah mencobir. Selena lalu menatap sosok menyedihkan itu kembali. Untungnya Faris nggak mau ya sama cewek Muna kayak lo. Selena kembali menyunggingkan bibir penuh kesinisan. Kapan sih lo, jadi diri sendiri? Faris mana mau dengan cewek topeng macam lo ini? Selena lalu menjulurkan telunjuknya untuk mendorong kuat bahu Airin. Sehingga kuku tajam itu menukik di sana. Menepis telunjuk itu, Airin lalu tersenyum sinis. Faris pasti bakalan jatuh ke pelukan gue. Sorot mata sedih itu mencoba meyakinkan diri.